Fotorespirasi. Kata respirasi mengacu pada metabolisme oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Dalam respirasi sel, ini adalah istilah positif, suatu proses yang vital bagi kehidupan. Tetapi, fotorespirasi adalah istilah yang negatif, karena merepresentasikan kerugian yang parah pada proses penggunaan energi cahaya pada organisme fotosintetik dalam memfiksasi karbon dioksida untuk mensintesis karbohidrat. Fotorespirasi menyebabkan hilangnya hingga setengah dari karbon yang telah difiksasi. Dengan mengorbankan energi cahaya, fotorespirasi seolah memporak-porandakan pekerjaan fotosintesis. Fotorespirasi mulai terjadi ketika suhu udara meningkat atau memanas. Dalam kondisi suhu sedang, ketika tanaman C3 memiliki cukup air dan pasokan karbon dioksida melimpah, maka fotorespirasi tidak menjadi masalah. Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer pada suhu normal adalah sekitar 380 ppm. CO2 berdifusi secara bebas melalui stomata daun dan melintas membran kloroplas. Sementara itu, air berdifusi keluar melalui stomata. Tetapi, selama kondisi panas dan kering, stomata menutup untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan dan fiksasi karbon yang berkelanjutan dalam siklus Calvin secara drastis mengurangi konsentrasi relatif karbon dioksida di dalam sel daun. Ketika kadar karbon dioksida mencapai tingkat kritis, yakni sekitar 50 ppm, maka Rubisco berhenti memfiksasi karbon dioksida dan mulai mengikat oksigen. Pada fotorespirasi, Rubisco mengikat oksigen, lalu mengoksidasi ribulosa bifosfat menjadi 3 fosfogliserat dan fosfogliklolat. 3 fosfogliserat langsung masuk ke jalur siklus Calvin, tetapi fosfogliklolat menempuh jalur panjang memutar yang melibatkan 3 organel berbeda, yaitu kloroplas, peroksisom, dan mitokondria. Ketika di mitokondria, proses ini melepaskan karbon dioksida, seperti halnya pada proses respirasi sel. Oleh karena itulah dinamakan fotorespirasi. Meskipun dalam proses jalur memutar balik, pada fotorespirasi beberapa fosfogliserat kembali ke siklus Calvin, tetapi proses fotorespirasi menyebabkan Rubisco beroperasi hanya sekitar 25% saja dari tingkat optimalnya. Terdapat 8 reaksi kimia yang terjadi pada fosfogliklolat dalam fotorespirasi, sehingga akhirnya masuk ke dalam siklus Calvin. Sementara itu, 3 fosfogliserat yang terbentuk dalam kloroplas diubah menjadi ribulosa bifosfat melalui tahap reduksi dan regenerasi pada siklus Calvin. Amonia dan alfa-ketoglutarat diubah menjadi glutamat dalam kloroplas. Gambar ini memperlihatkan kerugian tumbuhan karena fotorespirasi. Bila Rubisco mengikat 6 molekul karbon dioksida pada fotosintesis, maka akan terbentuk 1 molekul fruktosa atau gula. Tetapi, jika mengikat 6 molekul oksigen pada fotorespirasi, hal tersebut tidak terjadi. Pada suhu 25 derajat Celcius, rasio fotosintesis terhadap fotorespirasi sekitar 2,5 hingga 3 berbanding 1. Efisiensi fotosintesis pada fotorespirasi menurun 50 hingga 90%. Di luar dampak buruknya terhadap efisiensi fotosintesis, fotorespirasi bermanfaat bagi tumbuhan sebagai fotoprotektif, yaitu mencegah kerusakan akibat cahaya pada molekul yang terlibat dalam fotosintesis. Fotorespirasi juga membantu menjaga keseimbangan redoks dalam sel. Tanaman C4 dan tanaman CAM menghindari fotorespirasi dan beroperasi pada efisiensi yang jauh lebih tinggi di iklim panas dan kering, yang akan kita bahas selanjutnya pada tumbuhan C3, C4, dan CAM.